bentuk yang disempurnakan. Karena di bumi ini kita dengan segala kekurangannya. Karena kalau bilang ada yang bilang Pastor, ya Pastor, siap. Alat komunikasinya di sana, apakah di sana kan ada komunikasi tuh bang? Kan gitu ya? Berkomunikasi. Iya, pakai bahasa apa komunikasinya? Pakai bahasa kasih. Karena gini, sesuatu yang roh itu, kalau kita bahas dengan ukuran kita sebedalam ukuran daging, itu nggak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Jadi bahasa kasih apa bahasa roh bang? Bahasa roh saya katakan tadi. Kenapa? Karena nanti kita di sana sama. Di agama saya, di agama saudara, kita bersama-sama bahwa di sana itu nanti kita bukan tubuh yang seperti ini lagi, tubuh yang disempurnakan. Kalau saudara mengatakan di sana nanti di sana itu bahwasannya di sana itu bahasa Arab, maka jadilah seperti itu. So what? Jadi di surga menurut Anda nggak punya tubuh ya? Nah, enggak. Dalam kekristenan kita tidak disebutkan. Bukan, saya katakan tadi, bukan seperti tubuh kita ini. Tubuh rohaniah Pak Pendeta. Iya. 1 Korintus. Jadi bukan seperti tubuh kita ini, karena tubuh kita ini beda. Kalau saya mau katakan gini, kalau mau bilang nanti namanya apapun atau apapun dia, yang pasti adalah tubuh yang disempurnakan. Orang lain mau sebut gini Pak, ya. Pastor. Tubuh yang disempurnakan itu maksud saya masih punya kepala sampai kaki gitu bang? Udah nggak ada? Yap, ada. Ada, berarti tubuh dong. Iya. Ya, tapi tubuh rohaniah Pak Andi itu 1 Korintus 15 ayat 44 yang ditaburkan adalah tubuh jasmani dan dibagikan oleh tubuh rohaniah. Tubuh rohaniah atau tubuh fisik? Gimana nih? Tubuh rohaniah kalau fisik lagi. Jadi nggak ada fisiknya. Jadi nggak ada fisiknya. Fisik itu maksudnya jadi apa? Begini dia. Saya kan tanya tadi, ada nggak kepala sampai kaki yang bisa ada, kelihatan? wujudnya ada. Kalau wujudnya ada bukan rohaniah. Gambarannya ada, gambarannya ada, tapi dia bukan fisik. Jadi Fisik, kalau kita bicara fisik, itu daging. ini dia. Saya kasih begini. Pernah nonton TV? nggak ada bang, TV saya rusak. Pernah nonton TV kan? TV saya rusak bang. Nah, ini oke. Nonton YouTube Ya, YouTube. jadi mana? Pak Andi, nonton YouTube. Nah, jadi kalau kita lihat orang di TV itu, yang kita lihat itu tubuh fisik atau tubuh gimana itu? Kok bisa jalan-jalan ada kepala ada kakinya di situ? Tapi itu ada aslinya bang. Di belakang layar ada aslinya bang. Iya ada aslinya. Kita juga di bumi ini ada aslinya. Kita di bumi ini ada aslinya. Saya nggak bicara di bumi bang, di surga. Iya, kita di bumi ini ada aslinya. Saya nggak bicara di bumi, saya bicara di surga. Di sana nanti itu tubuh yang disempurnakan. Oke. Apakah tubuh yang disempurnakan itu punya kepala sampai kaki? Punya. Apa bedanya bang? Sama toh? Hah? Pernah lihat hologram? Bang Andi. Oh, jadi kalau kayak hologram bisa tembus tembok gitu bang? Bang Andi. Memang iya. Ntar dulu kau damai ya. Oh, jadi kayak hologram. Tuhan Yesus ketika dia datang, Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari antara orang mati. Saya ngomong Yesus dulu, jangan ngomong. Kami pengikut Yesus, sorry. Kami pengikut Yesus, panutan kami Yesus, bukan yang lain. Oke. Jadi menurut Anda, tubuh Anda nanti di surga itu ada fisiknya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, cuma kayak hologram, bisa nembus tembok gitu ya? Memang seperti itu. Oke, baik. Itu dong dari tadi jawabnya. Iya. Aman toh? Ya, halo bro, bisa saya tambahkan bro? Boleh Pak, Silakan. Ya, oke, kenapa kita diskusi baik-baik? Gini, ya Tuhan Yesus itu anak sulungnya, dalam arti dia lebih dulu dari kita. Itu Alkitab mengatakan bahwa dia yang sulung, ya. Jadi di Alkitab diajarkan bahwa memang tubuh jasmani ini akan ditinggalkan dan diganti dengan tubuh rohani, tubuh kekal. Nah Tuhan Yesus sudah tunjukkan ya pada waktu dia bangkit dari antara orang mati. Ya, itu ada dua tubuh yang dia pertunjukkan kepada kita. Pertama tubuh kebangkitan, kemudian tubuh kemuliaan. Tubuh kebangkitan itu nggak bisa diraba, nggak boleh dipegang dulu oleh Maria waktu pada saat itu. Dia larang.
Tapi Bang, setelah kita nggak itu, ngomong Yesus dulu ini, Pak. ya sebentar bro. Iya betul. Saya mau jelaskan yang kau tanya tubuh apa. Itu Udah tadi dijelaskan. sudah Udah dijelaskan tadi Iya, Pak Pastornya. sebentar. Ini Alkitabiah ini sebentar. Kau Oke. tenang aja lah. Kenapa sih? Heran saya. Enggak, kau udah dijelaskan. Kamu mau dijelaskan terima ulang. diskusi apa enggak gitu loh. Jangan dipotong dulu. Saya sampaikan dulu. Gini loh. Jadi Tuhan Yesus waktu jadi tubuh kemuliaan. Ya. Saya nggak ngomongin Yesus ini, enggak. Kita nggak ke Yesus. Bukan iya dia itu sulung, kita jadi seperti dia. Aduh, gimana sih? Sebentar dulu. Kita itu mendapat tubuh kemuliaan. Paham nggak? Tubuh kemuliaan itu kita Baik. bisa lihat dari Tuhan Yesus, bro. Tubuh kemuliaan itu masih punya jenis kelamin nggak? Makanya Bang Andi jangan apa ngomong, jangan apa bilang. Sumber Mas Wira, saya mau nanya. Jangan dipotong, bro Andi. Kau gimana sih, saya kesel Tubuh. kalau diskusi sama Anda itu. Ya makanya nggak usah ngomong, saya sama pendeta dulu aja. Kalau Ya, kau kan aku dinaikin. Kau nggak mau diskusi sama saya turun aja, nggak ya udah apa-apa. turun nggak apa-apa, saya berdua Oh, ya dulu, udah, kan sudah. biar Terima nggak kasih ya. mana-mana kan Udah. gitu. Oke, Nah, makasih. Oke. Jadi kita terputuskan tadi di sini Pak Pendeta Pastor bahwa itu tubuh seperti itu bisa tembus tembok seperti hologram kan udah. Ya, Pak Pastor, tubuh itu masih punya jenis kelamin nggak Bang? Hah? Tubuh itu masih punya jenis kelamin? Kalau saya mau jujur, mungkin ini agak sedikit berbeda dengan pandangan orang. Saya tidak membahas sampai dengan hari ini. Saya tidak mau membahas tentang surga. Iya. Kenapa? Karena saya belum dari sana. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya katakan, apapun yang kita bahas hari ini, itu hanyalah sebagai gambaran kita semata. Membicarakannya, membahasnya, tidak akan menambahkan apapun. Apakah di sana ada kelamin? Apakah di sana ada pohon? Ataukah ada yang lain-lain semuanya? Yuk, mari sama-sama kita pergi ke sana. Supaya kita tahu. Kita bahas di sini, apakah di sana, apakah begini, apakah begini, apakah begini. Iya, Bagi Bang saya Andi dari- membatasi Tuhan. Ya, Saya berpikirnya, Pastor. kenapa? Oke Bang. Bang Andi ini membatasi kuasa Tuhan. Yang mengatakan Dulu, jangan dicampur dulu, bentar dulu. Jangan diperlebar dulu. Saya mau PS dulu bentar. Iya. Jadi Pak Kalau saya PS, seperti itu, saya hanya begini saja. Saya menjadi pengikut Kristus. Dikatakan aku jalan kebenaran, hidup tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, saya ikut. jangan dulu Bang Pak Pastor. Jadi menurut Anda itu bahwa di surga itu Anda tidak mau berpendapat bahwa di sana itu ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Anda tidak menjawab gitu ya? Ya, saya tidak jawab itu. Oke, baik. Terima Karena di kasih. sana itu dikatakan kita dalam bentuk yang baru, Oke. tubuh yang disempurnakan. Saya belum punya. Saya mau bahas apa? Ya. Apakah kita ini manusia ciptaan Tuhan yang sempurna? Kita diberi identitas laki-laki dan perempuan. Oke. Tapi setelah sampai di surga, Anda mengatakan tubuh yang disempurnakan. Mestinya kalau tubuh yang disempurnakan, itu artinya lebih sempurna daripada apa yang ada di dunia ini. Justru Anda ini tubuh yang dikurangkan. Karena Anda tidak bisa memberi pendapat dia laki-laki atau perempuan. Itu berkurang, malah nggak sempurna itu Pak Pendeta menurut saya. Bagaimana dengan Anda? Maksudnya berkurang apanya nih? Berkurang karena Anda nggak bisa melihat orang ini laki apa perempuan gitu. Iya, karena kami di sana tidak membahas itu. Iya, itu makanya Bang Andi. Kami di surga itu tidak bahas tentang kawin mengawinkan, bapak, anak. Kami tidak bahas itu. Oke, Kita mati, Oke, baik. masuk surga, sampai di sana yang kita bahas itu penyembahan kepada Allah. Itu saja. Baik. Tidak cerita kawin mengawinkan dan lain sebagainya. So bagi kami, laki-laki atau perempuan kah, tidak penting bagi kami. Oke, baik. Yang penting itu jiwanya diselamatkan. Kalau
dia Matius 21:31 misalnya ya. Di sana itu perempuan sundal yang mendahului kamu masuk kerajaan surga. Apakah perempuan ini yang masuk ke surga masih perempuan atau sudah berubah tidak menjadi perempuan lagi? Kalau teman-teman belum mandi, ini kita selesai apa? Tunggu, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya. Pembahasannya kan dikatakan begini. Oke. Itu berarti apa saksi? Damai, lu jangan ganggu dulu, ini pastor yang berbicara. Weh, damai, ini pastor yang bicara lu, orang mati lu. Oke. Kasih saya ayatnya, Matius 21 ayat 31 Pak Pastor. Ayat 31. Angkat Iya. Masukkan dulu lah. Gak ada yang kerjakan sama Tuhan. Ini damai sejahtera ini turunin aja dulu napa biar ngaco gitu dah. Sama ciptaan Tuhan enggak, cara berpikirmu tuh membatasi kuasa Tuhan. Kau turun dulu aja deh. Bikin Daripada sana ya. ngaco, orang mati udah tahu. Dari pari itu. Benar kan Bang Andi? Saya ngomong dengan Anda, saya ngomong sama pastornya. Kamu jangan melebihi kepintaran dari pastor. Hormati dong orang bicara. Silakan pastor mengajar. Itu ada perempuan sundal yang mendahului Anda masuk kerajaan surga. Apakah perempuan ini masih perempuan atau udah berubah menjadi bukan perempuan? Kan gitu. Iya, jadi begini. Ini kan pembicaraannya di bumi toh. Pembicaraan ini kan Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang pada waktu itu. Oke, yang ditunjuk itu perempuan. Tentunya kan kalau ada objek yang kita tunjuk atau subjek yang ada pada waktu itu kan harus jelas karena kita ada di bumi. Lalu setelah lalu dikatakan di sini bahwa akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau dikatakan seperti itu, mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, kan berhenti sampai di situ, toh? Tidak ada pembahasan lanjutnya, kan? Jadi Karena artinya, memang, boleh saya potong Pak Pendeta? oke. Artinya perempuan masuk kerajaan surga itu kita nggak tahu lagi jenis kelaminnya apakah dia perempuan atau bukan perempuan. Jadi nggak ada jenis kelamin di surga ya Pak Pendeta ya? Iya. Karena kami di kami itu sudah saya katakan dari awal tadi, kita tidak di dalam pembahasan kekristenan itu ketika kita bicara tentang surga, there is no gender. There is no gender. Kita tidak bahas I know, gender. I know there is no gender, I know. Ketika kita di surga, makanya saya bilang tadi kalau kita mau bahas yang di surga, aduh, saya sampai dengan hari ini bahkan ketika saya menyampaikan kepada izin Pak Pendeta, siap. kalau Anda ingin mengetahui surga banyak-banyak baca Wahyu. Yohanes di Pulau Patmos itu membicarakan hampir 80% di surga. Itu ya Pak Pendeta ya. Anda akan ngerti surga seperti apa. Laporan diwahi oleh Yohanes itu. Tapi saya nggak kesana Pak Pendeta. Cuma kasih referensi saja. Yesus, kita ke Yesus nih. Dari bumi itu umur 8 hari dia disunat. Kemudian beraktivitas, mati disalib, bangkit kembali, kemudian makan ikan goreng, terangkat ke surga. Banyak orang lihat masih berbentuk laki-laki begitu. Setelah sampai Yesus di surga, Markus 16:19 terangkat dia ke surga duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah Yesus setelah sampai di surga sudah berubah lagi? Bukan lagi laki-laki atau seperti apa Bapak Pendeta? Karena memang yang melihat itu dalam bentuknya daging, maka dia harus dikenali secara daging, ya toh. Tapi ketika kita sudah mati, maka kita dalam bentuk tubuh yang sempurna. Tidak membahas kita, Yesus. Iya. Saya ulang ya Pak Pendeta biar jelas. Pengenalan kita akan seseorang itu berdasarkan di mana kita ada. Karena kita ada di bumi, di bumi ini ada gender, laki dan perempuan, maka kita mengenalinya sebagai laki-laki. Kalau di sana tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, tidak ada gender, kita mau sebutnya apa?
kalau saya sebut dia tetap laki-laki, saya bilang seperti itu, saya belum dari sana. Oke. Oke, jadi artinya Pak Pendeta belum bisa juga berpendapat bahwa anak Bunda Maria yang pernah hadir di muka bumi, laki-laki yang pernah disunat, Pak Pendeta belum bisa memberi pendapat bahwa setelah terangkat ke surga dulu di sebelah kanan, Yesus ini laki-laki atau perempuan. Pak Pendeta belum bisa beri pendapat di sana ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Karena kita di dunia yang berbeda. Oke. Kita ada di dunia yang berbeda. Bukankah Yesus di Wahyu saya lupa datanya, kamu akan nanti bersorak-sorai menyaksikan perkawinan anak domba karena mempelai wanitanya telah tiba. Itu ada wanita. Bagaimana menyikapi Wahyu ini, Pak Pendeta? Iya. Karena dikatakan begini, kalau kita baca kitab Wahyu dikatakan Yesus Kristus itu, saya katakan tadi, pembahasan kita ini kan sesuatu yang disampaikan dari surga kepada kita untuk kita pahami, toh. Atau saya bacain dulu ya Pak Pendeta ya? Izin ya? Boleh. Wahyu 19 nomor 7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan permuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Kalau di ayat mari kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memberikan kemuliaan kepadanya, karena hari perkawinan anak domba sudah tiba dan pengantin perempuannya sudah siap. Ada perempuan Pak Pendeta, bagaimana? Iya. Makanya saya katakan tadi begini, kalau kita bahas tentang dia masalah gender dan lain sebagainya, kenapa saya katakan tadi, dalam kekristenan, selama kita di bumi ini, untuk dapat mengerti apa yang Allah maksud disampaikan kepada kita, sesuai dengan ayat ini dikatakan bahwa Yesus itu menjadi mempelai pria surga dan orang percaya itu sebagai mempelai wanita. Jadi, makanya saya katakan tadi begini, kalau di sana ada laki-laki perempuan, bagaimana? Orang yang perempuan di sini jadi apa di sana? Sementara dikatakan bahwa kita adalah mempelai wanitanya. Karena kita memiliki dunia yang berbeda, alam yang berbeda, sehingga disampaikan kepada kita dalam bentuk yang dapat kita pahami sebagai makhluk bumi. Izin Pak Pendeta karena mendekati Pak Pendeta, izin kau diam dulu bro. Kau diam dulu lah, jangan ngacoin lah. Ini pendeta hormati lo pendetamu, pastor juga lo ini. Di sana itu ada kata, di situ ada kata, di sana begitu. Betul. Ya, artinya di surga itu ada perempuan, ada laki-laki, Pak Pendeta. Kan saya sudah bilang tadi, Yesus itu mempelai pria surga. Semua orang percaya itu mempelai wanita. Digambarkan seperti itu. Jadi sekarang diputuskan. Lalu yang laki-laki, saya yang laki-laki ini gimana dong? Kan begitu jadinya tanda tanyanya kan. Berarti jadi sana jadi perempuan jadinya. Karena dituliskan di sini bahwa kami yang mempelai pengantin perempuannya sudah datang. Kalau bilang begitu, ganti dong semuanya. Ya, saya tetapi, ini itu dia maka saya katakan tadi. Makanya saya jelaskan tadi bahwa kita memiliki dunia yang berbeda. Oke? Ayat yang disampaikan ini adalah untuk dapat dipahami makhluk di bumi. Setidaknya dapat dipahami oleh kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau kita mau bahas pria wanita kan makin kacau. Makanya dari awal tadi saya katakan kami tidak membahas gender itu di sana. Jadi kesimpulannya adalah Pak Pastor, kesimpulannya adalah di surga Anda tidak ada jenis kelamin gitu. Iya. Oke. Saya bilang begini. Oke. Saya tidak mau terjebak. Saya katakan begini, ya. Kami di dalam kekristenan kami itu kami tidak membahas gender. Karena alamnya berbeda. Begini brother, Pak Pendeta yang saya hormati gitu ya. Kita kan
ini tahu Yesus Mesias, Bunda Maria ini laki-laki loh Bang. Pak Pendeta ya. Waktu dia terangkat ke surga banyak orang lihat masih laki-laki loh Pak Pendeta. Iya, iya. Kenapa menurut Anda sesampai di surga kok berubah gendernya bukan laki-laki lagi? Kenapa? Makanya saya katakan begini. We have a different dogma. Kita memiliki dogma yang berbeda antara yang Bapak ketahui dengan saya ketahui. Saya dari dulu begini. Saya tidak mau mempertentangkan dogma. Kenapa? Jalurnya kita tidak akan pernah ketemu. Kita bahas apapun, kalau kita membahas di sana pro, di sini kontra, nggak akan ketemu, Pak. Betul. Jadi sebenarnya gini, yang kita bahas ini kalau kita hanya bahas di gendernya dan gender, sementara dalam pemikiran kami jelas dikatakan bahwa kita akan masuk ke dunia yang baru, new rules, peraturan baru itu ada di sana. Thank you Pak Kita nggak bisa Pendeta. bawa dari sini. Thank you Pak Pendeta. Listen to me. Last question for you. Begini. Di manakah sekarang ini anak Bunda Maria yang laki-laki itu? Menurut Pak Pendeta ada di mana? Dikatakan adalah lebih baik bagiku di dalam Yohanes 16 untuk kembali kepada Bapa. Kami berdoa Bapa kami yang di surga. Jadi back to Father, you know? Ya, Oke. Back to Father, gender bagaimana? No gender? seperti saya katakan tadi. We have different world, dunia yang berbeda. Semua yang ditulis itu tuh dapat kita pahami di bumi. Kalau dikatakan di situ di bumi ini ketika Yesus datang no gender, sama kayak di room sebelah tadi ceritanya jadi LGBT, pusing saya. Thank you Pak Pendeta. Saya menjelang maghrib diganti ada Ibu Rahma dulu ya. Bu Rahma udah maghrib di Makassar? Ya udah. Udah selesai. Ya. Udah selesai. Oke, Bu Rahma lanjut mengenai gender. Oke lah. Oke, saya standby dulu ya. Thank you Bu. Pak Pendeta, apabila ada kata-kata hilap saya mohon maaf ya. Enggak masalah. Ya, oke, thank you. Saya juga down dulu ya. Nanti next time kita lanjut.